Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Gidelang Awidya dengan NIM 25095115168. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan identifikasi kasus bakteriologi dan mikrobiologi veteriner praktikum 1 sampai 4. Untuk case based learningnya sendiri atau CBL-nya, yaitu sebuah populasi 5.000 ekor ayam petelur Lohmann Brown 32 minggu di Kabupaten Y dilaporkan mengalami penurunan performa mendadak dalam 5 hari terakhir. Pembeli mengeluhkan sisa pakan mencapai 30% dan produksi telur anjlok drastis dari 92% ke 78% hanya dalam 4 hari. Tercatat 100 ekor mati, mortalitas 2% dengan angka kesakitan mencapai 15%. Kondisi lingkungan diperburuk oleh liter yang basah akibat bocoran instasi air minum. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan ayam tampak depresi, lesu, sayap terkulai, dan bulu berdiri piloereksi. Ditemukan gejala dyspnea abdominal disertai suara peles basah atau ngorok yang terdengar jelas saat ekspirasi. Pemeriksaan sistematik menunjukkan adanya demam tinggi 42,8 derajat Celcius, jengkel pucat dengan cyanosis di bagian ujung, serta diare putih kehijauan yang mengotori area kloaka. Tidak ditemukan adanya pengembangan pada wajah atau sinus infraorbital. Untuk praktikum pertama yaitu pengenalan alat, pembuatan media, dan isolasi kuman. Pengenalan alat laboratorium. Alatnya sendiri itu ada inkubator, autoclave, bunsen, jarum ose, media agar, mikroskop, dan kulkas. Selanjutnya ada isolasi bakteri. Alat dan bahannya itu ada media umum, media selektif, dan media XLD. Kedua ada feses ayam, selanjutnya ada bunsen, jarum ose, dan inkubator. Prosedurnya itu sendiri ada hidupkan bunsen, kemudian ambil media agar, panaskan ose di atas bunsen, lalu dinginkan. Ambil sampel yang sudah berisi bakteri menggunakan ose. Sebar sampel dengan metode strik secara aseptis. Jika sudah selesai, tutup cawan petri lalu matikan bunsen. Letakkan dan inkubasikan selama 18-24 jam pada suhu 37 derajat Celcius di dalam inkubator. Berikut untuk video prosedurnya. Berikut hasil setelah inkubasi selama 24 jam. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terlihat adanya pertumbuhan koloni bakteri dengan karakteristik yang berbeda pada masing-masing media. Pertumbuhan koloni berwarna merah muda pada media selektif menunjukkan adanya bakteri gram negatif entrik yang mampu memfermentasi laktosa. Sementara itu pada media lainnya tampak pertumbuhan koloni berwarna pucat hingga kuningan yang menandakan adanya perbedaan sifat biokimia antar bakteri yang tumbuh. Hasilnya menunjukkan bahwa sampel mengandung lebih dari satu jenis bakteri dengan karakteristik yang beragam. Penggunaan media selektif dan diferensial sangat membantu dalam mengamati morfologi koloni serta membedakan kemampuan metabolisme bakteri sehingga proses identifikasi mikroorganisme dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum 2, pewarnaan gram dan uji katalase. Untuk alat dan bahannya itu sendiri ada bunsen, aquades, objek gelas, mikroskop, pipet tetes, ose, minyak imersi, media agar, larutan pewarna gram, dan larutan H2O2 3%. Untuk prosedur pewarnaan gram, yang pertama ada aplikasikan 1-2 tetes kristal violet pada sediaan bakteri di atas kaca objek, lalu biarkan bereaksi selama 1 menit. Bilas menggunakan air mengalir dan fiksasi hingga kering. 3. Tuangkan larutan iodin atau mordan secukupnya ke atas preparat, kemudian diamkan selama 1 menit. Selanjutnya cuci sisa larutan dengan air mengalir, lalu tiriskan sampai kering. Kelima, posisikan gelas objek sedikit miring, lalu alirkan larutan alkohol pada sampel bakteri sampai cairan yang jatuh tampak jernih. Durasinya sekitar 30 detik. Selanjutnya, basuh dengan air mengalir dan keringkan permukaan kaca. Selanjutnya, berikan beberapa tetes zat warna safranin, lalu tunggu selama 2 menit agar meresap. Yang terakhir, bilas pelan-pelan dengan air mengalir dan pastikan preparat kering sempurna. Berikut video prosedurnya. Berikut untuk hasil praktikumnya, pewarnaannya memakai kristal violet, gol, alkohol, aseton, dan safranin.
Hasil pengamatan sifat gamnya positif, bentuk kokus atau bulat, susunan bergerombol, dan terlihat tidak beraturan. Untuk yang kedua, warnanya kristal violet, lugol, alkohol, aseton, dan safranin. Sifat gamnya sendiri positif, bentuk kokus atau bulat, susunan tersebar, dan sebagian membentuk kelompok kecil, tidak beraturan. Selanjutnya itu prosedur uji katalase. Sterilkan jarum usum menggunakan api bunsen, kemudian ambil satu koloni bakteri dari media agar secara aseptis. 2. Letakkan atau hapus koloni bakteri yang telah diambil ke atas permukaan kaca objek. 3. Teteskan larutan hidrogen peroksida 3% tepat di atas koloni bakteri tersebut menggunakan pipet. Amati reaksi yang terjadi secara langsung. Jika terbentuk gelembung gas atau buih secara cepat, maka bakteri dinyatakan positif menghasilkan enzim katalase. Berikut untuk hasil praktikumnya. Kesimpulannya, dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengecatan gram dapat digunakan untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan warna yang dihasilkan. Bakteri yang diamati termasuk gram positif dengan bentuk kukus. Uji katalase menunjukkan hasil positif pada bakteri dari nutrien agar dan negatif pada bakteri dari media XLD. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan enzim katalase. Praktikum 3 itu adalah uji biokimia dan gula-gula. Alat yang bahan diperlukan yaitu ada bunsen, media agar, ose, inkubator, reagen MR, reagen Kovac, reagen FPA, dan reagen FPB, dan juga media uji. Berikut prosedur pengerjaannya. Berikut untuk hasil praktikumnya. Yang pertama ada media tesia, di mana hasil pengamatnya asid selanya asam, asid batnya asam, gasnya ada, H2S-nya negatif. Untuk kedua yang media SIM, H2S-nya negatif, indol positif, motilitas positif. Yang ketiga yaitu methyl red, uji ML positif. Dan keempat untuk VP, uji VP negatif. Yang kelima uji Simon citrate agar negatif. Lalu yang keenam uji gula-gula. Uji gula-gula sukrosa positif, tidak ada gas. Yang untuk glukosa positif terbentuk gas. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum bakteri yang diuji maupun fermentasikan glukosa dan sukrosa tidak menghasilkan H2S bersifat motil serta menghasilkan indol. Hasil MR positif dan VP negatif menunjukkan bahwa bakteri melakukan fermentasi asam campuran. Sedangkan uji SCA menunjukkan bakteri tidak dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Secara keseluruhan, uji biokimia ini membantu dalam mengetahui karakteristik bakteri sebagai dasar identifikasi. Praktikum keempat yaitu uji sensitivitas kuman. Alat bahan yang diperlukan yaitu ada bunsen, media agar, pinset, inkubator, cotton swab, penggaris, lalu ada antibiotik kenemensin 30, antibiotik clindamycin, antibiotik sulfamethoxazole atau trimethoprim, antibiotik erythromycin. Prosedur: ambil sampel bakteri menggunakan swab steril di dekat api bunsen untuk menjaga kondisi tetap aseptis. Kedua, usapkan swab secara merata ke seluruh permukaan media mulai hiton agar atau MHA. Putar cawan 2-3 kali agar persebaran bakteri homogen. 3. Bakar ujung pinset di atas api bunsen, fiksasi, lalu diamkan sejenak hingga dingin sebelum menyentuh kertas cakram. Ambil cakram antibiotik dengan pinset lalu letakkan di atas media agar. Tekan sedikit agar menempel sempurna. Minimal 2 cm agar cakram atau dari tepi cawan. Maksimal 4-5 cakram per cawan petri. Masukkan cawan ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat selama 18-24 jam. 8. Ukur diameter zona hambat atau area bening di sekitar cakram menggunakan penggaris dalam satuan milimeter. Bandingkan hasil pengukuran dengan tabel standar untuk mengklasifikasikan bakteri ke dalam kategori resisten, intermediate, atau sensitif. Ini berikut video prosedurnya. Hasil praktikum. Jenis antibiotik yang pertama itu antibiotik kenemensin. Hasil pengamatnya ukurannya 20 mm, kriteria sensitif. Kedua ada antibiotik clindamycin, ukuran 8 mm, kriteria resisten. Yang ketiga ada antibiotik sulfamethoxazole
atau trimethoprim ukuran 10 mm resisten bakteria resisten. Selanjutnya yang terakhir ada antibiotik erythromycin ukuran 8 mm bakteria resisten. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji kepekatan bakteri terhadap antibiotik dengan metode Kirby-Bier dapat disebutkan bahwa antibiotik clindamycin 30 bersifat sensitif terhadap bakteri uji, sedangkan clindamycin, erythromycin, dan sulfamethoxazole atau trimethoprim bersifat resisten. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas antibiotik berbeda-beda terhadap bakteri, sehingga diperlukan uji kepekatan untuk menentukan antibiotik yang tepat dalam terapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan bermusik.